Selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam
segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu 2 Februari tahun 2025. Kita masih diberi kesempatan hidup dan beribadah. Haleluya. Selamat ulang tahun saya ucapkan bagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan dengan panjang umur. Semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani, tambah mengasihi Tuhan, diberkati apa yang saudara kerjakan, hidup demi kemuliaan Tuhan. Amin, amin, amin. Saudara, kita akan mempelajari mengenai sehat rohani dan sehat jasmani. Ini bagian yang pertama. Mari kita saling mendoakan supaya kita tambah mengerti kehendak Tuhan dan dapat mempraktekkannya. Sehat rohani dan jasmani. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu. 1 bulan sudah berlalu dan karena anugerah-Mu kami masuki bulan Februari dengan hati bersukacita. Mohon ampun Tuhanku buat semua dosa salah kami kepada Tuhan dan sesama kami manusia. Mohon kesanggupan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena kami perlu pengampunan Tuhan setiap hari. Kami bersyukur untuk kesempatan beribadah. Kami rindu mengerti firman dan mempraktekannya. Mohon berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, saya akan bacakan dari 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2. Yang pertama dari terjemahan bahasa Indonesia, yang kedua dari terjemahan firman Allah yang hidup. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, 3 Yohanes 1 ayat 2. Sahabatku yang baik, yang dimaksudkan ini Gaius, ada di ayat 1. Aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan jasmanimu sama sehatnya seperti rohanimu. Sekali lagi, dan jasmanimu sama sehatnya seperti rohanimu. Saudara, firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes memperhatikan kesejahteraan fisik dan rohani Gaius, sahabatnya di dalam Tuhan, sesama orang percaya, keluarga Allah. Dan Tuhan menganggap penting baik tubuh maupun jiwa kita. Ya, sebagai seorang Kristen, seorang yang percaya,
kita bertanggung jawab untuk tubuh dan roh kita, jasmani dan rohani kita ini sehat dengan cara memperhatikan kebutuhannya dan mendisiplinnya sehingga terlatih dengan baik. Tujuannya untuk maksimal melayani Tuhan melalui melayani sesama. Sebab kalau tubuh kita sakit, jiwa kita juga sakit, maka kita tidak bisa maksimal melayani Tuhan. Sebab itu Rasul Yohanes berdoa dan mengingatkan penting sekali agar kita sehat dalam segala sesuatu, jasmani maupun rohani. Tuhan menolong kita mengerti dan dapat mempraktekkannya. Yang pertama kita lihat Rasul Yohanes memberi teladan yang baik untuk kita saling mendoakan. Berdoa agar teman kita, saudara kita, keluarga kita dalam Tuhan sehat, baik, ya, tubuh dan jiwanya, sehingga bisa maksimal mendayagunakan kesempatan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan, berguna bagi sesama. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang dimaksudkan jiwa di sini atau psike atau pneuma itu dimaksudkan adalah pribadi. Pribadinya sehat. Jadi betapa mengkhawatirkannya, merugikannya kalau orang itu sehat, hanya sehat tubuhnya tapi jiwa dan rohnya tidak. Ya, karena kita tahu bahwa tubuh ini sementara fana, tetapi jiwa dan roh itu kekal abadi. Sebab itu mari kita perhatikan, mari kita atur disiplin, ya, latih, ya, jiwa, roh dan tubuh kita. Memang dikatakan bahwa latihan jasmani atau badani itu terbatas gunanya, 1 Timotius 4 ayat 8. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita tahu kematian adalah bagi orang percaya adalah pintu masuk hidup akan datang, bahagia, senang, tidak ada susah, tidak ada sakit, tidak air mata lagi bersama Tuhan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 mencatat dalam terjemahan firman Allah yang hidup, latihan-latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting. Itu merupakan daya pendorong dalam segala yang kamu lakukan. Jadi latihlah dirimu secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik, karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini di dunia, tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang, yaitu di sorga tentunya bersama Tuhan. Ya, saudara-saudara, jadi nomor 1 diajar kita saling mendoakan supaya teman kita, keluarga rohani kita, saudara rohani kita bisa sehat rohani dan jasmani, ya, sehingga bisa maksimal berguna hidup di dunia ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menghendaki orang percaya, anak-anaknya itu sehat, beres, berjalan sesuai kehendaknya, berjalan sesuai petunjuknya, diberkati Tuhan melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak-anaknya. Kata baik-baik atau eudo di sini berarti mempunyai perjalanan baik, dipimpin sesuai jalan yang baik, hidup sesuai kehendak Tuhan. Benar, artinya hidup yang benar. Ada penguasaan diri, tahu mana yang benar dan dilakukan, sehingga dapat menikmati berkat Tuhan secara rohani dan jasmani. Tuhan menghendaki agar anak-anaknya memperoleh upah yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan primer, ya, sandang, pangan, papan.
dan bahkan masih bisa menolong orang susah, orang lain, dan juga menolong pekerjaan Tuhan agar penyebaran luas berita Injil semakin maksimal. Saudara bisa baca di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Siapa yang memenuhi kebutuhan kita? Tuhan. Jadi percaya sungguh kepada Tuhan, beriman, berharap hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkuasa meninggikan dan merendahkan orang. 2 Korintus 9 ayat 8, 2 Korintus 9 ayat 8, Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Cukup buat diri sendiri, harus diatur. Cukup, karena kalau nggak diatur nggak pernah rasa cukup. Dan dimampukan untuk berkelebihan, melakukan yang baik selama masih ada kesempatan kepada orang-orang yang susah sulit dan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi menurut ajaran Alkitab yang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, sering juga Tuhan mengizinkan anak-anaknya mengalami masa kekurangan, krisis, dengan tujuan-tujuan tentunya, antara lain tujuan yang baik. Anak-anaknya lebih percaya, lebih beriman kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau lain sebagainya, supaya meningkatkan iman percaya, mengembangkan pribadi yang penuh ketabahan melalui pengalaman-pengalaman hidup, sehingga karakternya bertambah serupa dengan karakter Kristus. Kita tahu Kristus di dunia ini, dia lakukan yang baik, tapi dia terima dihina, dihujat, dicambuk, didera, disalib, dibunuh. Sehingga pengalaman-pengalaman pahit itu membentuk karakter dan pengalaman hidup untuk pelayanan, lebih bisa mampu bersaksi tentang Tuhan secara otentik. Kalau kita nggak pernah susah, kita nggak bisa bercerita, kita nggak berempati dengan orang susah. Kita pikir orang susah itu karena bodoh dan malas. Padahal ada banyak hal terjadi kesusahan itu karena bencana alam, bencana kemanusiaan, bencana politik, bencana ekonomi, bencana sosial, dan lain sebagainya. Roma 8, kita akan baca ayat 38 sampai 39. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keyakinan ini timbul karena pengalaman-pengalaman hidup susah bersama Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong saya, hari ini pun Tuhan pasti sanggup tolong saya. Sehingga tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih Kristus. Yakin kasih Kristus itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, lebih dari apapun dan siapapun. Bisa seperti itu karena punya pengalaman hidup. Jadi Tuhan mengizinkan anak-anaknya mengalami kesusahan agar tambah terbentuk karakternya, tambah banyak pengalaman hidup dengan Tuhan, sehingga dapat bersaksi kepada banyak orang. Tuhan Yesus, yes, 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 yes. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7b sampai 9. 2 Korintus 4
ayat 7b sampai 9 mencatat, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sekali lagi, kekuatan untuk tabah, sanggup, berdiri teguh yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, ada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang sudah mengelola hidup dengan benar, tapi diizinkan Tuhan untuk mengalami kesusahan yang berat. Waktu setia bersaksi tentang Tuhan Yesus, setia menginjil, memiliki tujuan hidup yang mulia, yaitu menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, tapi mengalami kesulitan hidup. Itu karena diizinkan Tuhan, sehingga bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang mengenal, mendengar, melihat, bahkan yang membaca kisah hidupnya. Sehingga orang-orang yang sesudah itu, generasi berikutnya, menjadi kuat karena ada contoh. Siapa mereka? Rasul-rasul Yesus Kristus. Semuanya mati martir kecuali Yohanes. Dia mati tua, tapi sudah berulang-ulang dia disiksa karena Injil. Dan sebelum mati pun dia dilempar, diasingkan di Pulau Patmos, yang pulau karang, sendirian, masa tua. Tapi dia berdiri teguh, dan sampai sekarang dia mati sudah 2000 tahun. Dia tetap menjadi contoh teladan iman. Demikian rasul yang lain, siapa saja sebut, Paulus, semuanya, kecuali yang pergi menyangkal Yesus, yang bunuh diri karena putus asa. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi dia tidak putus asa. Dia datang minta ampun dan Tuhan memulihkan. Justru melalui kegagalan hidupnya, dia dapat bersaksi dengan luar biasa. Dia dapat mati setia sampai akhir bagi Kristus. David Livingstone di Afrika, Munson dan Liman di Tanah Batak, Chaorong dan 119 orang di Tiongkok. Orang-orang yang diizinkan Tuhan mengalami kesusahan hidup yang sangat berat, tapi mereka tetap setia sampai mati. Jadi saudara, Tuhan menghendaki orang percaya, anak-anaknya sehat, beres secara rohani dan jasmani, hidup sesuai petunjuk Tuhan. Tapi kadang Tuhan juga mengizinkan anak-anaknya mengalami masa sangat sulit. Tujuannya untuk memproses iman percaya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Untuk mengembangkan pribadi karakter yang tabah, yang menghasilkan buah roh, untuk mempunyai pengalaman hidup yang lebih otentik dengan Tuhan, sehingga jadi berkat bagi keturunannya dan bagi banyak orang. Kematiannya akan membawa harum bagi nama Tuhan. Hidupnya menjadi berkat. Jadi saudara, pertolongan berkat Tuhan dalam hidup secara jasmani itu banyak berhubungan dengan hal rohani. Sebab itu mari kita perhatikan cara hidup kita. Yang pertama, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari taati pimpinan Roh Kudus. Mari terpisah dari gaya hidup berdosa. Mari mengasihi untuk membaca mendengar firman Tuhan.
Sebab iman bertumbuh dari pendengaran akan firman, dan iman juga bertumbuh dari kesusahan hidup yang dilewati bersama Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, mari kita giat di dalam doa yang benar dengan kokoh, dengan keyakinan. Yang kedua, mari kerja keras, rajin kerja, sungguh-sungguh bekerja, jadi apapun, lakukan seperti untuk Tuhan. Kesengsaraan, kesulitan, kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus dihadapi, hadapi bersama Tuhan. Hadapi dalam doa, percaya sungguh kepada Tuhan, dan usaha sungguh-sungguh, ora et labora. Itu hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Paulus, dia kerja loh tiap hari, saudara. Dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan kehidupan pelayanan pekerjaan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang membantunya. Itu teladan. Jadi jangan malas, jangan hanya menunggu harapan bantuan orang. Mari berharap sama Tuhan dan lakukan kehendak Tuhan. Sungguh-sungguh lakukan kehendak Tuhan. Nah, yang dilarang bagi kita tercatat di dalam Matius 6 mulai ayat 25 sampai 34 mengenai jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Karena tidak ada orang yang dapat solusi masalah kalau khawatir terus. Dikatakan jangan kurang percaya, jangan kurang iman. Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan makanan, pakaian, minuman, halal primer. Carilah dahulu kerajaan Allah, hidupilah kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan memberikan kepada kita kalau kita hidup mengutamakan Tuhan dan hidup menurut kehendak-Nya. Apa itu? Ora et labora. Contoh ya, orang yang hidupnya khawatir, depresi, stres, namanya Kurt Gödel. Dia ahli matematika, kariernya sangat sukses, sangat sukses. Dia itu paranoid, cemas, depresi parah, selalu curiga bahwa ada orang jahat yang mau meracuninya. Jadi ia menolak semua makanan yang belum dicicipi istrinya atau yang tidak dimasak istrinya. Suatu hari istrinya sakit, harus dirawat di rumah sakit 6 bulan. Gödel gak makan. Dia menolak semua makanan apapun karena istrinya sakit. Gak ada yang nyicipin makanan, bukan masakan istri, karena dia takut ada orang yang mau ngeracunin. Dia masak sendiri juga gak bisa. Akhirnya dia mati kelaparan, kekurangan gizi. Seorang pintar secara logika, matematika, filsuf, kaya, tapi mati kelaparan. Karena apa? Paranoid, cemas, depresi, khawatir. Seorang yang bernama Richard Feynman, seorang pintar fisika, seorang pemberi penjelasan yang hebat, the great explainer, penerima Nobel juga. Dia mengatakan begini, jangan khawatir, jangan depresi, percaya, miliki kepercayaan tentu kita kepada Tuhan, dan mulai berpikir apa yang harus dikerjakan. Nah, itu namanya ora et labora. Jangan sampai ke ora dulu saja, hanya berdoa tapi nggak bekerja. Minta hikmat dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Gereja Tuhan, kita harus menjadi jawaban.
Tuhan tolong kita supaya kita bisa lebih lagi diberkati, jadi berkat, melayani orang-orang susah yang Tuhan taruh di dalam pelayanan jemaat Tuhan, supaya akhirnya mereka bisa. Mari kita hidup untuk jadi berkat, melayani Tuhan. Mulai jaga sehat rohani, sehat jasmani. Saudara-saudara, ada pelajaran-pengajaran mengenai sehat rohani. Kita harus sehat dalam iman. Kita harus sehat di dalam ajaran yang benar. Kita harus sehat dalam berpikir. Itu kita akan pelajari minggu-minggu yang akan datang. Kita rindu kita semua sehat rohani jasmani, maksimal dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk pelayanan Tuhan, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan kami merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan segala kekhawatiran, depresi kepadamu. Kami tidak mau stres. Kami mau kuat, percaya, teguh, beriman kepadamu. Berbicaralah terus ya Roh Kudus, supaya kami yang mendengarkannya, kami dapat menjadi pelaku firman. Berkat Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa. Angkatlah tanganmu saudara, terimalah dengan iman. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita. Cinta Tuhan Yesus, rencananya yang baik, masa depan yang penuh harapan, diberkati dan jadi berkat itu bagian saya dan saudara. Persekutuan yang erat dan manis dengan Roh Kudus membuat kita tambah mengerti kebenaran dan dimampukan melakukannya. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Mujizatnya ada bagi kita yang percaya dan hidup sesuai kehendaknya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Semangat ya saudara, Tuhan beserta kita. Amin.